Hai semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi bersama aku di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan semoga makin tambah berkah barokah, dilancarkan rezekinya, usahanya, pekerjaannya, segala urusannya. Tetap semangat dan sukses selalu ya buat semuanya. Nah oke teman-teman, di video aku kali ini ya masih bersama kue tradisional Nusantara punya, dan ini resep terbaru ya. Cara buatnya mudah, simpel, bahannya juga mudah didapat dan rasanya super enak, lembut, wangi, gurih. Ini cocok banget buat isian snack box, ide jualan, acara-acara selamatan atau hajatan. Ini cocok sekali ya buat suguhan arisan keluarga, tamu keluarga juga cocok banget. Nah, penasaran pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, langkah pertama di sini sudah saya siapkan air ya, nyalakan api dan ini kita rebus terlebih dahulu sampai mendidih. Dan kemudian di sini ada 1/4 kilogram kacang hijau yang sudah direndam kurang lebih 2 jam ya, dan ini kita bilas, cuci sampai bersih lagi ya. Nah, karena saya bikinnya sedikit, jadi di sini saya hanya menggunakan 1/4 kilogram kacang hijau saja ya. Nah, ini sudah dibilas bersih dan kemudian di sini airnya sudah mendidih ya, dan kita masukkan kacang hijau yang sudah kita cuci bersih tadi ke dalam panci. Dan ini kita rebus kurang lebih 15 menit ya. Setelah 15 menit lalu matikan apinya dan diamkan kurang lebih 30 menit ya teman-teman. Nah, dan langkah selanjutnya siapkan wadah, tuang 10 sendok makan tepung beras dan kemudian 5 sendok makan tepung tapioka, dan selanjutnya 5 sendok makan gula pasir dan setengah sendok teh garam halus. Ini kita aduk-aduk terlebih dahulu. Dan langkah selanjutnya tuang 500 ml santan kental ya, supaya kuehnya tidak mudah basi. Ini santan kentalnya kita rebus terlebih dahulu dan didinginkan ya teman-teman, supaya kuehnya tidak cepat basi atau mudah basi. Nah, ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata dan halus gitu ya, menjadi adonan. Nah, ini sudah mulai halus seperti ini ya teman-teman. Buat teman-teman jangan terlalu encer-encer dan jangan terlalu kental, yang sedang-sedang saja ya. Cukup dikira-kira sesuai selera teman-teman saja ya. Nah, langkah selanjutnya di sini saya siapkan ada 2 mangkuk dan ini akan saya bagi menjadi 3 bagian adonan ya. Nah, ini sudah saya bagi rata menjadi 3 adonan. Nah, langkah selanjutnya yang 1 mangkok akan saya tambahkan 2 sendok makan wijen hitam bubuk ya teman-teman, supaya rasa kuehnya lebih gurih dan lebih enak lagi. Ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Dan langkah selanjutnya ini kacang hijaunya yang sudah kita rebus tadi ya teman-teman. Jadi cara rebusnya jangan terlalu matang, cukup begini saja ya, supaya rasa kacang hijaunya itu berasa banget, tapi ini dijamin sudah matang ya teman-teman. Ini kita taruh dan di mangkok yang satunya aduk-aduk hingga tercampur merata seperti ini ya.
Nah, ini sudah selesai dua adonan, satu kacang hijau dan satu wijen hitam bubuk. Dan langkah selanjutnya ini adonan yang ketiga, cukup menggunakan adonan yang ori pertama tadi ya. Ini kita tambahkan pewarna makanan warna putih, ini opsional, boleh dikasih boleh tidak ya teman-teman. Ini supaya warnanya lebih ngecreng saja ya. Nah, oke, langkah selanjutnya di sini siapkan citakan yang sudah diolesin minyak sebelumnya ya, dan ini kita masukkan adonan yang kacang hijau terlebih dahulu. Nah, ini kita isi semuanya ya citakannya dengan adonan kacang hijaunya. Nah, oke, ini sudah terisi semuanya dengan adonan kacang hijaunya. Dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan kukusan dan sudah saya panaskan sebelumnya airnya ya. Dan ini belum mendidih sebenarnya teman-teman, cuman sudah panas. Dan kemudian kita masukkan adonan yang citakan yang sudah kita isi dengan adonan kacang hijau terlebih dahulu ya. Kue ini tuh sangat enak sekali teman-teman, rasa gurih dari wijen hitam itu kerasa, rasa gurih dari kacang hijau juga kerasa. Jadi kreasinya ada 3 macam gitu, tapi dijamin enak banget, cocok buat isian snack box, ide jualan, atau buat hidangan-hidangan acara-acara hajatan. Ini cocok sekali ya, cara buatnya mudah dan simple, bahannya juga mudah didapat ya teman-teman. Nah, ini sudah kita masukkan semuanya ke dalam panci, dan selanjutnya ini kita tutup pancinya dan kemudian kukus kurang lebih 15 menit ya. Nah, setelah dikukus 15 menit ini kita buka, dan langkah selanjutnya kita masukkan adonan wijen hitamnya ya. Nah, ini kita isi. Jadi ngisinya itu sedikit-sedikit saja ya teman-teman, karena ini ada tiga adonan ya, supaya nanti muat. Nah, oke, ini sudah diisi semuanya dengan adonan wijen hitam. Kemudian ini kita tutup kembali dan kukus kurang lebih 15 menit lagi. Nah, setelah 15 menit lagi dikukus, ini kita buka dan kemudian kita masukkan adonan yang warna putihnya di atasnya ya. Nah, ini kita isi sesuaikan ukuran citakannya saja ya teman-teman. Baunya itu harum sekali dari wijen hitamnya teman-teman. Begitu dibuka pancinya itu nyengat sekali ya. Rasa apa itu, bau wijen hitamnya itu nyengat sekali, baunya wangi sekali. Buat teman-teman yang penasaran ingin mencobanya, silahkan dicoba ya. Kalau tidak menemukan wijen hitam bubuk, boleh menggunakan wijen yang masih utuh bulat-bulat gitu, disangrai terlebih dahulu baru dihaluskan juga bisa ya teman-teman. Kenapa disangrai? Biar wijen hitamnya ini lebih wangi dan lebih enak lagi dan gurih. Nah, kemudian ini kita tutup kembali dan kukus kurang lebih 20 menit atau hingga matang. Nah, ini setelah dikukus kurang lebih 20 menit ya teman-teman, ini kita buka dan ini sudah matang. Kemudian ini kita angkat, taruh di nampan atau di piring terlebih dahulu, dan seperti biasa ya teman-teman, setelah diangkat ini kita dinginkan terlebih dahulu sebelum kita keluarkan dari citakannya ya. Nah, ini sudah terangkat semuanya ya, seperti ini teksturnya. Jadi pokoknya dijamin baunya enak sekali, harum banget baunya gitu ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya ini kita dinginkan terlebih dahulu supaya nanti mudah dilepas dari citakannya ya, kalau kita nunggu dingin dulu. Kalau masih panas itu susah untuk dikeluarkan dari citakannya. Nah, ini setelah dingin ya teman-teman, dan sekarang kita keluarkan dari citakannya.
sangat lentur, empuk dan lembut ya, dan hasilnya itu benar-benar menakjubkan, sangat cantik dan menarik sekali. Jadi seperti ini ya teman-teman hasilnya. Nah, setelah kita keluarkan dari cetakannya, kemudian ini kita susun di piring ya, seperti ini. Pokoknya ini dijamin enak, lembut, gurih. Pokoknya yang penasaran silahkan dicoba saja ya, dijamin pasti ketagihan. Cocok buat cemilan santai bersama keluarga, juga cocok sekali ya. Apalagi buat ide jualan 1000-an atau 2000-an, sesuaikan modal, itu pasti laris manis. Ini dijamin pokoknya enak sekali teman-teman. Nah, ini sudah kita susun atau tata di piring semuanya, dan ini hasilnya ya, kuenya teman-teman, sangat cantik, menarik, dan ini rasanya dijamin lembut, gurih, dan enak sekali. Apalagi ada campuran wijen hitamnya, itu yang bikin kue ini lebih enak dan lebih gurih lagi ya teman-teman. Nah, kue ini cocok banget ya buat ide jualan 1000-an, 2000-an, sesuaikan modal saja atau sesuaikan dengan bahan ya, karena di sini saya membikinnya hanya sedikit. Ini cukup untuk dimakan sendiri ya, bukan untuk dijual, jadi saya bikinnya sedikit saja. Nah, kalau mau buat ide jualan, sesuaikan modal dan bahannya saja ya teman-teman. Pokoknya ini dijamin enak banget, pasti laris manis. Buat isian snack box juga cocok sekali, buat hidangan acara-acara hajatan juga cocok sekali ya. Pokoknya dijamin ini enak banget. Dan jangan lupa supaya kuenya tidak mudah basi, santannya itu direbus terlebih dahulu ya. Kalau mau dikasih daun pandan juga boleh ya teman-teman, karena saya tidak punya daun pandan, jadi saya tidak dikasih daun pandan. Oke. Nah, sekian dulu ya teman-teman video saya hari ini, semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat sobat Heti dimanapun berada. Oke. Oke, langkah pertama ini ubinya kita kupas terlebih dahulu ya. Setelah dikupas baru kita cuci bersih supaya tidak ada getahnya ya. Dan di sini saya menggunakan ada 3 biji ubi kuning ukuran sedang ya. Tidak terlalu besar ya teman-teman, karena saya bikinnya sedikit, tidak terlalu banyak. Nah, setelah kita kupas, ini kita buang ya yang hitam-hitamnya. Sebenarnya bukan busuk, cuman ubinya itu sudah terlalu lama disimpan ya, belum sempat bikin, jadi ada sedikit boleng kalau kata Jawanya ya teman-teman. Jadi ini kita buang supaya nanti ubinya itu tidak pahit ya. Nah, ini sudah selesai kita kupas dan sudah dicuci bersih seperti ini ya teman-teman. Dan ini kita taruh di piring, dan langkah selanjutnya ini kita potong-potong ubinya terlebih dahulu sebelum kita kukus. Cara motongnya sesuaikan selera saja ya, tidak harus seperti saya. Kalau saya sih cara motongnya asal-asalan saja, yang penting dikukus sampai lunak atau sampai empuk ya. Cuman kalau ubi itu cepat empuk ya, mau dipotong model apa saja itu cepat empuk ya teman-teman. Setelah bikin kue ini nanti dijamin pasti ketagihan.
enak sekali teman-teman. Nah, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan kukusan, sudah saya panaskan sebelumnya ya, sudah mendidih, dan kita masukkan ubi kuningnya dan kemudian ini kita kukus kurang lebih 15 menit atau hingga matang. Dan ini sudah dikukus kurang lebih 15 menit ya teman-teman. Saya rasa ini sudah matang dan sudah lunak sempurna. Dan kemudian ini kita angkat ubi kuningnya. Nah, sekarang kita lihat ya, uji tusuk sudah matang atau belum. Kalau cuman sekedar dilihat itu sudah matang ya teman-teman. Nah, ini sudah sempurna, sudah matang, sudah empuk, sudah lunak. Dan langkah selanjutnya siapkan wadah, kita tuang ubi kuning yang sudah kita kukus tadi ya. Mumpung masih panas, ini kita masukkan ke wadah dan kemudian kita becek-becek atau haluskan ya. Kalau masih panas itu mudah sekali untuk dihaluskan ya teman-teman, jangan sampai nunggu dingin baru dihaluskan. Kalau sudah dingin itu agak susah mau dihaluskan. Jadi mumpung masih panas itu sangat mudah untuk dihaluskan. Nah, ini sudah sedikit mulai halus. Nah, buat teman-teman yang mau lebih halus, terserah ya, sesuaikan selera saja. Di sini saya maunya masih ada gerindil-gerindilan ya, supaya rasa kuenya itu terasa banget dengan ubinya ya teman-teman. Saya itu lebih suka masih ada gerindil-gerindilannya gitu. Kalau dimakannya tuh kuenya tuh enak banget gitu, ada rasa ubinya itu berasa banget. Tapi kalau terlalu halus itu menurut saya ubinya kayak nggak kerasa gitu ya. Nah, dan kemudian kita tambahkan 8 sendok makan gula pasir, 1 bungkus santan kara ukuran 65 ml ya. Dan kemudian tambahkan 1 sendok teh garam halus, dan ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata sebelum kita masukkan bahan yang lainnya. Kue ini cocok banget ya teman-teman buat ide jualan atau buat isian snack box atau buat suguhan arisan keluarga atau acara-acara hajatan. Ini cocok sekali ya. Nah, dan kemudian kita masukkan 10 sendok makan tepung tapioka dan 100 ml air ya. Dan kembali aduk-aduk hingga tercampur merata. Dan tekstur kuenya itu ada empuk, lembut, dan wangi dengan aroma santannya gitu ya. Nggak tahu kenapa ya teman-teman, aku tuh kalau kue-kue basah ini lebih suka ke aroma santan ya ketimbang ke aroma vanili. Makanya setiap saya bikin kue basah itu jarang yang saya kasih dengan vanili, kecuali kalau bolu kukus atau bolu apa itu baru saya menggunakan vanili ya. Nah, ini adonannya sudah mulai tercampur merata seperti ini ya teman-teman. Ini sudah pas banget, tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Ini pas sekali ya. Jangan terlalu encer-encer ya teman-teman, supaya kuenya nanti tidak terlalu lembek. Nah, dan kemudian kita bagi menjadi 2, karena saya mau bikin dengan warna 2 warna ya. Dan yang satu ini saya kasih pewarna makanan ungu ya, kita kasih secukupnya saja supaya nanti lebih cantik dengan 2 warna ya.
Nah, ini sudah mulai tercampur merata ya, yang warna ungunya. Dan yang satu ini tetap warna ori ya, warna dari ubi kuningnya saja. Oke, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan kukusan dan sudah saya panaskan sebelumnya, dan ini sudah mendidih ya. Dan kemudian kita masukkan citakan ke dalam kukusan. Sebenarnya diisi adonan dulu baru dimasukkan ke kukusan juga bisa ya teman-teman. Cuman aku orangnya nggak tahu. Nah, dan kemudian kita tuang adonan warna ungunya ke dalam citakan. Jadi ini kita isi separuh saja ya, karena yang separuh nanti kita isi dengan adonan yang warna kuningnya. Nah, ini sudah terisi semuanya dengan adonan warna kuning, dan kita tutup pancinya dan kemudian kukus kurang lebih 15 menit. Dan ini setelah dikukus kurang lebih 15 menit ya teman-teman. Dan kemudian kita masukkan adonan yang warna kuning ya, atau warna ori dari ubi kuningnya. Nah, ini kita kasih, sesuaikan ukuran citakannya ya, jangan terlalu penuh-penuh ya. Nah, setelah keisi semuanya dengan adonan yang kuningnya, nanti tutup pancinya dan kukus lagi kurang lebih 20 menit supaya matangnya itu sempurna ya. Nah, oke, kita tunggu 20 menit. Nah, ini setelah 20 menit kita kukus, dan ini hasilnya ya. Kemudian ini kita angkat, taruh di nampan atau di piring, dan seperti biasa ya teman-teman, setelah kita angkat dan ini kita dinginkan terlebih dahulu sebelum kita keluarkan dari citakannya ya. Jadi kalau sudah dingin itu lebih mudah dikeluarkan dari citakannya. Kalau masih panas itu susah untuk dikeluarkan dari citakannya ya. Nah, dan ini kita kukus kembali yang sisanya tadi ya, ada 3. Seperti pertama ya, kita kukus 15 menit kemudian dikukus kembali 20 menit. Oke. Nah, ini kita dinginkan terlebih dahulu ya teman-teman sebelum kita keluarkan dari citakannya. Dan ini setelah dingin, sekarang kita keluarkan dari citakannya ya. Wow, sangat cantik dan sangat menarik sekali ya kuenya. Nggak percaya ya, kue secantik ini itu hanya berbahan dengan ubi saja. Nah, setelah kita keluarkan dari citakannya, ini kita susun ke piring seperti ini ya. Pokoknya ini cantik sekali buat isian snack box, buat suguhan arisan keluarga, buat acara-acara hajatan, atau buat ide jualan. Ini sangat cantik sekali. Dan rasanya itu empuk, bukan empuk ya, ya empuk pasti, tapi lebih ke kenyal ya teman-teman. Kenyal dan wangi santannya itu kerasa banget. Dan ini hasilnya benar-benar luar biasa, sangat cantik, menarik sekali. Tidak percaya kalau ini hanya menggunakan bahan ubi saja yang sangat murah meriah, dan cara buatnya juga mudah dan simple, tidak pakai ribet, dan rasanya dijamin benar-benar enak banget. Buat keluarga tercinta pasti suka dibikinin kue yang sangat mudah, simple, murah meriah ini.
Nah oke teman-teman, sekian dulu ya video saya hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Heti dimanapun berada. Oke, bagi yang sudah mengikuti dan menonton videonya hari ini, saya ucapin banyak-banyak terima kasih. Dan yang sudah mendukung channel Heti hingga saat ini, saya ucapin banyak-banyak terima kasih ya buat Sobat Heti dimanapun berada. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel Heti dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Heti. Oke. Dan buat Sobat Heti yang ingin mencobanya, silahkan dicoba ya. Dijamin pasti suka. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.